Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam untuk teman-teman semua, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan malam hari ini masih dikasih kesehatan dan selalu tetap berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, masih bersama saya dan Mas Arifin Soleh. Kita berbincang-bincang lagi. Dalam perbincangan kali ini saya ingin tambah-tambah terus Mas untuk jadi ada yang saya ingin bincangkan juga dengan. Jadi suatu saat itu saya sowan lah ke teman-teman ngopi-ngopi gitu kan. Ini ada sangkutannya juga dengan kemarin kita buat video itu Mas. Jadi nggak ada penasaran juga. Jadi saya pernah mendengar juga masalah yang sering dikatakan teman saya juga, masalah mati sak jroning urip. Jadi mati sak jroning urip menurut panjenengan itu seperti apa Mas? Cara-cara kita untuk menempuh ke arah sana itu. Oke. Mati sanjur urip sama dengan video sebelumnya yang apa tuh muksa. Multi tafsir Sama juga ya. multi sudut pandang. Kan nanti ada penafsiran secara kepercayaan, Keyakinan juga. agama. Itu mungkin biar dilengkapi teman-teman. Kalau kita kan satu, kita membahas mati saat urip dari kesadaran manusia, satu sudut pandang saja. Yang lainnya berarti komplit. Kalau kita membicarakan mati saat urip dalam kesadaran manusia, berarti kita membahas diri kita sebagai manusia. Diri kita sebagai manusia yang istilahnya bahasa universalnya, kita mempunyai tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh emosi, hati, dan hidup. Itu adalah kita sebagai manusia. Nah, mati sak jero itu gimana? Ketika hidup kita yang sudah memimpin tubuh fisik kita, tubuh pikiran kita, emosi dan hati kita. Itulah yang namanya mati sak jero urip dalam perspektif kesadaran manusia. Istilahnya, sama sering dengar kata dalam tempurung. Ya, Nah, ibaratnya kata ini adalah hidup kita, tempurungnya adalah tubuh fisik kita, tubuh pikiran kita, emosi kita, hati kita, itu adalah tempurung. Ketika kata di dalam tempurung itu terbatas. Jadi istilahnya sekarat bahasanya, belum hidup. Tapi kalau kata ini sudah istilahnya ngemuli tempurung, keluarlah dari sudah menyelimuti tempurung. Inilah yang namanya mati sak jero urip. Yang sebelumnya hidup kita diperbudak oleh kemauan fisik kita, kemauan pikiran kita, kemauan emosi kita, kemauan hati kita, hanya diperbudak di dalam tempurung. Tapi ketika dalam proses kehidupan ini kita berhasil bahwa kata yang tadi dalam tempurung
menjadi lebih besar daripada tempurung, bahkan menyelimuti tempurung, yang artinya hidup kita sudah menguasai raga kita, pikiran kita, emosi kita, hati kita. Jadi itu semacam terbebas itu Mas. Oke. Jadi hidup kita yang tadinya terkurung, diperbudak oleh keinginan raga, pikiran, emosi dan hati, sekarang hidup itulah yang memimpin, yang artinya raga kita adalah alat untuk hidup melakukan sesuatu di dunia ini, untuk menjalankan tugas hidup. Jadi pikiran kita disetir hidup kita lah ini. Gitu, tubuh, pikiran, emosi dan hati kita sudah yang memimpin adalah hidup kita. Yang artinya kata sudah menyelimuti tempurung. Kata sudah lebih besar daripada tempurungnya. Jadi untuk ke arah sana juga Mas ya. Kita kan mohon maaf ya. Dari sudut pandang saya sendiri tapi ya kalau ada salahnya ya dengan monggo jadi tidak ada yang salah. Kalau dalam sudut-sudut yang lain untuk mencapai mati saenjeroning urip itu perlu ditirakati juga Mas. Bisa. Misalnya kan yang perlu dibicara di sini tirakat ada jalan. Tirakat itu adalah jalan, Mas. Jalannya untuk mencapai ke sana. Jadi jalan pembebasan hidup kita adalah yang memimpin, bukan yang diperbudak oleh tubuh kita, pikiran kita, emosi kita dan hati kita. Jadi seperti apa Mas cara untuk mentirakati itu tadi? Untuk yang mencapai ke mati saenjeroning urip. Nah, pentingnya kesadaran di sini. Pentingnya kesadaran di sini. Ya. Makanya nanti ada hubungannya dengan video-video sebelumnya, yaitu video tentang sabar, video tentang menerima, video tentang mengalah, video tentang welas, video tentang ikhlas. Iya. Ini adalah istilahnya tirakatnya. Tirakatnya di situ. Ketika zaman sudah sukses melakukan dalam kehidupan secara ilmu sabar, ilmu menerima, ilmu mengalah, ilmu welas sabar badane dan ikhlas, itulah yang namanya mati saenjeroning urip. Tirakatnya ya itu tadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terus dilatih ya. Jadi secara nggak langsung ketika seseorang sudah melihat video-video yang sudah kita buat, itu adalah langkah menuju mati saenjeroning urip. Bukan berarti kita mati di kubur enggak. Tapi istilahnya yang dahulunya raga ini, istilahnya hidup kita diperbudak raga. Saya ingin makan. Kan kesabaran dalam versi raga adalah makan minum yang sehat. Kalau hidup kita diperbudak oleh visi kita, maka kita memakan segala sesuatu yang tidak sehat atau istilahnya yang tidak halal. Itu berarti memperbudak itu. Tapi kalau hidup kita yang menjadikan alat tubuh kita, maka kita akan makan minum yang halal atau menyehatkan secukupnya. Tahu batasannya. Berarti otomatis kita harus mengenal hidup kita dulu Mas. Kan gitu kan. Makanya sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas itu adalah mengenal hidup kita. Dalam bahasa lain, itulah cara mengenal Muhammad kita sendiri. Dalam bahasa lainnya itu adalah cara untuk mengenal Muhammad kita sendiri adalah dengan sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Otomatis sudah ya. Otomatis. Karena ini kan hidup kan tidak bisa dibahas kan bukan materi. Ya. Tapi kalau kita selalu dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sudah mengenal hidupnya sendiri atau Muhammadnya sendiri, maka dia pasti akan sabar,
nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Nah, makanya orang Jawa mempunyai kesadaran atau pemahaman Muhammad adalah sabar, Iya, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Jadi bukan hanya cinta kepada Muhammad, tapi kenal, kenal. dengan Iya, iya, iya. kenal dengan Muhammad. Jadi terlepas saya tidak membahas masalah Rasulullah Muhammad SAW. Iya, iya. Jadi bahasanya nanti lain. Nanti lain. Tapi kita ngomongin kesadaran diri manusia. Kenapa? Karena bentuk fisik kita manusia adalah mim, kepala, tangan adalah hak, perut kita adalah mim, kaki kita adalah dal. Muhammad, kita harus kenal Muhammad kita dulu sebelum mengenal Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu yang dimaksud dengan man arafa nafsahu, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri dulu. Makanya orang Jawa gak perlu mengenal Muhammad, sosoknya, bentuknya, tidak perlu. Tapi sudah kenal kan. Gak perlu bentuk, gak perlu pakaian, gak perlu, enggak. Tapi orang Jawa sudah mengenal Muhammad dengan yang sejati, dengan sifat sabarnya, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Itu rahasianya orang Jawa. Iya, iya. Itu rahasia ya. Kesadaran seperti itu. Jadi dari kita udah kenal diri kita sendiri, kalau bahasa Ahmad tadi Muhammadnya sendiri, otomatis kan untuk melangkah yang lebih jauh lagi, Mas, mengenal Tuhannya gitu kan lebih mudah lagi. Iya. Otomatis iya. Kalau kita sudah mengenal Muhammad kita sendiri, pas kita bisa mencintai dan menghormati Muhammad Rasulullah SAW. Pasti enggak Nggak harus diperangi dulu, enggak harus diancam, enggak, dengan sendirinya. Makanya ketika leluhur kita, ketika Islam masuk ke tanah Jawa, tidak ada permusuhan, diterima. Karena leluhur kita sudah mengenal Muhammadnya sendiri. Dan Islam datang mengenalkan Muhammad Rasulullah SAW. Kalau istilahnya, kalau bahasa lainnya, tumbuh ketemu tutup. Iya. Itu kan tumbuh ketemu tutup. Istilahnya kan gitu. Cuman hal semacam ini, kesadaran semacam ini kadang-kadang dipelintir beberapa orang demi kepentingan tertentu. Makanya beberapa kali saya mengatakan, Jawa yang saya wedar di sini, sering dibahas di sini, bukanlah Jawa suku, tapi kesadaran puncak manusia yang mengenal Muhammadnya sendiri. Ketika mengenal Muhammadnya sendiri, pasti akan mencintai dan menghormati Muhammad Rasulullah SAW. Jadi adapun tanpa mengenal bentuk wajah dan gak butuh itu. Jadi tambah jelas lah, Mas, isinya. Tambah jelas kita kalau kita sudah mengenal Muhammadnya sendiri, otomatis tahu juga apa yang kita sembahkan gitu kan. Otomatis. Jadi kita di dunia ini bukan hanya menyembah, tapi pengabdian. Makanya ketika seseorang itu sudah mengenal Muhammadnya sendiri, maka dia tidak akan terlena atau tertipu dengan seseorang yang memakai jubah-jubah, seseorang yang memakai serban. Karena Muhammad bukanlah dari pakaian, tapi Muhammad adalah seseorang manusia yang sudah bisa dalam kehidupannya sehari bisa melakukan sabar, nerimo, ngalah, welas, ikhlas. Itulah Muhammad dalam artian yang luas. Okay. Jadi saya juga kadang teringat kayak video-video yang viral kayak gitu loh, Mas. Banyak yang mengaku keturunan tapi belum sampai titik seperti itu kan, otomatis kan kayak gitu. Makanya kesadaran manusia itu puncaknya kan bersama dengan ikhlas. Makanya orang Jawa tidak pernah membangga-banggakan leluhur. Orang Jawa tidak pernah membanggakan status anak raja, anak bangsawan, tidak pernah.
karena orang Jawa selalu mengedepankan mengenal Muhammadnya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Kalau seseorang bisa mengenal dirinya sendiri, pasti tidak ingin menjadi orang lain atau bersaing dengan orang lain. Nah terus ini Mas, dari penjelasan jenengan di bawah ya, orang Jawa itu kan tidak apa membanggakan leluhurnya kan. Jadi yang ingin kita bahas lagi pertanyaan. Jadi yang saya ingin obrolkan lagi. Jadi cara membanggakan leluhur dari diri kita sendiri memantaskan ya Mas ya. Memantaskan. Jadi menurut saya ya boy. Jadi apa ajaran-ajaran kaluhuran yang diwariskan leluhur kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan mengaku saya cucunya Prabu Siliwangi, saya cucunya Prabu Brawijaya, saya cucunya Mahapati Gajah Mada. Bukan seperti itu. Tapi ajaran leluhur yang diwariskan Prabu Siliwangi, Mahapati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk, Prabu Kertanegara, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memantaskan diri. Masa ngaku keturunan Prabu Siliwangi tidak punya jiwa kepemimpinan, nggak punya jiwa cinta kasih kepada sesama manusia, nggak punya rasa pengabdian, pengorbanan kepada manusia. Tidak pantas. Makanya orang Jawa itu tidak pernah ngaku, tapi apa yang diajarkan kaluhuran yang diwariskan leluhur dipertahankan. Poinnya kan di sini bukan membanggakan dalam artian nama atau menyebut gelar, tapi warisan kaluhuran yang diwariskan itulah yang dipertahankan, akan diwariskan ke anak turun kita. Jadi membagikan cinta kasih itu ke semua orang lah. Makanya ya aneh, apalagi kalau di luar sana mengaku cucu Nabi. ini lebih agak melebar dikit, mengaku anak cucu Nabi tapi tidak pantas menjadi cucu Nabi. Tapi gak usah diperpanjang, sudah jelas. Tidak mencerminkan sama sekali lah kan. Sudah jelas sekali. Jadi poin-poin mati sak jroning urip niku seperti itu Mas. Jadi setelah hidup kita yang memimpin, kalau hidup kita yang memimpin berarti tubuh kita, pikiran kita, emosi kita, hati kita adalah alat hidup untuk melakukan tugas kehidupan di dunia ini. Jadi sudah tidak terpengaruh dengan pengaruh dari luar. Sama sekali tidak ada. Sama sekali. Istilahnya sampai melakukan kebaikan gak perlu stempel baik dari orang lain. Sampai melakukan apapun itu adalah murni pengabdian sampean kepada Sang Maha Hidup. Karena hidup hanya mengabdi kepada Sang Maha Hidup. Jadi tidak ada embel-embel. Baik harus ada stempel orang lain. Jadi sudah nggak perlu sesuatu dari luar. Malah kita menyebarkan cinta kasih untuk sesama manusia, bahkan alam semesta. Karena setelah hidup yang memimpin, kita tidak akan pernah keliru dalam melakukan segala sesuatu. Ketika saya sudah menjadi Arifin Soleh, tidak ada kemungkinan untuk keliru. Tapi ketika Arifin Soleh menjadi Iwan Gunawan, 90% kemungkinan keliru. Jadi lebih paham. Terus ini ada sedikit juga. Jadi menurut jenengan itu ada hubungannya dengan kita tahu perintah hidup kita juga Mas ya? Pasti Mas, pasti kayak kalau hidup mati kita sudah mati saja ya, dalam kehidupan ini kita hanya menjalankan tugas hidup ya, pasti itu tidak akan menjalankan yang lain. Poinnya gitu ya. Makanya poin-poin ke arah sini zaman harus belajar ilmu kesabaran dari multidimensi, ilmu kesabaran, ilmu menerima, mengalah, welas, ikhlas,
ini kuncinya, tanpa ini bohong, tanpa ini bohong. Oke, oke. Oke, Mas, terima kasih Mas. Iya. Tambah banyak lagi yang saya tidak pahami juga lah, malah tambah banyak jadi Kan poinnya di sini kan kita masa tahu kan belajar bareng. iya, Nah, iya. ini dan disclaimer di sini saya hanya menyajikan satu sudut pandang. Iya. Yang lainnya monggo dilengkapi teman-teman kan gitu ya. Karena di sini tidak bukan tempat untuk berdebat, tapi berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kesadaran. Artinya kemungkinan apa namanya masih banyak lagi lah yang ingin kita ketahui juga, Mas. Jadi untuk malam hari ini kemungkinan ya sampai di sini dulu lah. Oke. Kita sudah minimal sedikit sudah tahu poin-poinnya kan gitu. Nanti Bisa kita lagi. lanjutkan lagi. Jadi untuk malam hari ini teman-teman cukup sampai sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi